Pada malam ketika rembulan hilang di balik gelap awan, Bambang memulai perjalanannya dari sebuah gudang kecil di lereng gunung yang sunyi. Angin dingin menusuk dari sela-sela pintu tua, membuat suara gesekan karung seperti bisikan samar. Ia terbiasa mengambil muatan cabai dari tempat terpencil, tetapi malam itu ada kepekaan baru yang menempel pada kulit, seolah ada tatapan tak kasat mata dari balik gelap tumpukan karung yang tinggi. Bambang merasakan kehadiran itu, tetapi ia memaksa dirinya tetap bekerja, menata muatan dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Truknya akhirnya bergerak perlahan melewati jalan batu yang basah. Lampu sorot membelah kegelapan hutan yang berdiri pekat di kedua sisinya. Aroma cabai menyengat bercampur dengan bau tanah setelah hujan, menciptakan perpaduan yang aneh, seolah aroma itu sendiri mengawasi perjalanan. Udara di kabin terasa semakin berat, membuat Bambang membuka kaca sedikit untuk mengambil napas panjang. Namun, angin malam justru membawa hawa yang lebih dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Kejanggalan pertama muncul saat jarum speedometer bergerak liar tanpa alasan. Truknya tetap melaju stabil, tetapi jarum itu menari seperti diguncang oleh tangan tak terlihat. Radio di dashboard mati total, namun dari speaker yang mati terdengar desisan pelan, mirip bisikan yang tidak memiliki bentuk kata. Bambang mencoba menenangkan dirinya, menyalakan gangguan listrik atau kabel yang longgar, namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah teknis. Ketika truk melintasi jembatan tua, sebuah bayangan pucat terpancar di kaca spion samping. Sesosok putih berdiri tegak di antara pepohonan, begitu dekat seolah hanya beberapa langkah dari kendaraan. Bambang menoleh dengan cepat, tetapi hutan gelap di luar tidak menunjukkan apa-apa. Meski begitu, kesan bahwa sosok itu benar-benar ada masih melekat kuat di benaknya, seolah bayangan itu menempel pada spion untuk waktu yang lebih lama daripada yang ia lihat. Bambang mempercepat laju truk, mencoba menjauh dari tempat itu. Namun kabin terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang ikut duduk bersamanya di kursi penumpang. Napasnya membentuk uap tipis meski mesin truk panas. Perjalanan baru dimulai, tetapi malam itu sudah memberi pertanda bahwa muatan cabainya membawa lebih dari sekadar hasil panen. Untuk memotong waktu perjalanan, Bambang memilih jalur alternatif yang jarang dilalui. Jalan itu berupa lorong panjang yang dihiasi pohon beringin tua di kedua sisinya, akarnya besar dan menjuntai seperti tali yang menggantung dari atap gelap hutan. Suasananya menyeramkan bahkan pada siang hari, apalagi malam itu, ketika kabut tipis mulai turun dan membelai kulit kendaraan. Truk melaju pelan, roda-rodanya memantulkan suara gesekan ringan di aspal yang lembab. Di tengah perjalanan melewati lorong itu, aroma melati dan kamboja muncul begitu kuat, mengalahkan bau cabai yang seharusnya mendominasi bak truk. Bambang tahu tidak ada rumah ataupun pemakaman di daerah itu, tetapi aroma bunga malam datang seperti ditiupkan langsung ke wajahnya. Truk terasa semakin berat, seolah sesuatu telah bertengger di atap kabin dan menekan perlahan. Ia mulai merasakan getaran halus yang menyebar dari atap, seperti langkah kecil yang bergerak pelan dari depan ke belakang. Cahaya redup berwarna hijau tiba-tiba tampak di sela-sela ranting beringin terbesar. Cahaya itu tidak berkedip dengan pola normal, ia bergerak lambat, mengikuti laju truk seolah memperhatikan setiap pergerakan Bambang. Setiap kali truk berhenti karena jalan menanjak, cahaya itu berhenti pula, melayang diam seperti mata yang sedang mengamati mangsanya. Udara terasa semakin dingin, dan Bambang menggenggam setir lebih erat. Saat truk berhenti untuk mendinginkan mesin yang tiba-tiba panas, Bambang melihat jejak tangan kecil di kaca samping kemudi. Jejak itu berlumpur, dengan pola jari yang jelas, tetapi tidak mungkin milik anak-anak, karena area itu jauh dari pemukiman. Jejak itu seolah baru dibuat, masih basah, dan perlahan meneteskan lumpur tipis ke arah pintu. Bambang menghapusnya, namun perasaan bahwa tangan kecil itu masih berada di dekatnya tidak menghilang. Ketika ia kembali melaju, suara rantai diseret terdengar dari belakang truk. Suaranya berat, logam bergesekan dengan aspal, mengikuti kecepatan truk dengan ritme yang semakin cepat. Bambang tidak berani menoleh ke belakang. Suara itu terus mengejarnya sampai lorong beringin berakhir, tetapi bahkan setelah ia meninggalkan tempat itu, gemar rantai yang diseret masih terngiang di telinganya, membuatnya merasa tidak sedang melarikan diri, melainkan sedang diikuti.
Subuh yang seharusnya membawa ketenangan justru datang dengan kabut tebal berwarna abu-abu yang menggantung rendah di atas jalan. Pandangan Bambang terbatas hanya beberapa meter ke depan. Mesin truk berderum pelan, dan ia mencoba menenangkan napas setelah malam yang penuh gangguan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat sebelum sebuah sosok terlihat di tengah kabut. Seorang wanita tua berdiri di pinggir jalan, tubuhnya terbungkus kain lusuh yang menutupi wajah dan tubuhnya. Wanita itu mengangkat tangan yang tampak gemetar, meminta tumpangan. Bambang tidak pernah terbiasa meninggalkan seseorang begitu saja, dan karena kondisi sepi, ia memperlambat truk dan membiarkan wanita itu naik. Meski ia tidak melihat jelas wajahnya, hawa dingin yang mengikutinya terasa langsung memenuhi kabin. Udara dingin itu membuat Bambang merinding, seperti berhadapan dengan angin dari gunung berkabut. Wanita tua itu duduk di kursi penumpang dengan posisi tubuh yang kaku. Tidak ada suara, bahkan tidak terdengar napasnya. Keheningan antara mereka justru menciptakan ketegangan yang lebih besar daripada dialog apapun. Bambang mencoba tetap fokus pada jalan, tetapi sudut matanya terus menangkap bayangan wanita itu yang tidak sekalipun bergerak. Entah mengapa udara di kabin semakin lembab, seperti ada embun yang menempel di kaca dari dalam. Ketika truk melewati genangan air, Bambang melihat pantulan di permukaan air itu. Hanya ada dirinya seorang di dalam kabin. Tidak ada sosok lain di kursi penumpang. Jantungnya seolah berhenti sesaat. Dengan gerakan cepat, ia menoleh ke samping, dan wanita itu masih duduk di sana, persis seperti semula. Tidak bergerak, tidak bernapas. Hanya keberadaannya yang membuat kabin terasa seperti ruangan yang terkurung. Saat truk berhenti di persimpangan desa, Bambang mencoba memastikan apakah wanita itu hendak turun. Namun ketika ia menoleh, kursi itu kosong. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah duduk di sana, kecuali sehelai kain batik tua dengan motif kuno yang berbau tanah kuburan, tertinggal rapi di atas jok. Bambang terpaku lama, menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memberi tumpangan pada sosok manusia. Warung kecil itu tampak seperti bangunan yang sudah lama tidak disentuh manusia, namun bambu-bambu pada dindingnya masih berdiri kokoh seolah memaksanya untuk singgah. Ketika Bambang duduk, suasana ruangannya terasa lebih dingin dibanding udara luar. Dari ujung ruangan yang minim cahaya, seorang kakek tua muncul perlahan, membawa aroma tembakau basah yang menusuk hidung. Bambang merasakan tatapan kakek itu menembus tubuhnya seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang menghantui manusia lain, bukan sekadar melihat orang asing singgah. Ketika tangan rapuh itu menyentuh tangannya, tubuh Bambang bergetar hebat seolah disentuh oleh sesuatu yang tak hidup. Kakek itu mencoretkan sebuah simbol dengan arang, garis-garis hitam yang tampak begitu tua dan penuh makna. Setiap gesekan arang itu menimbulkan sensasi panas dingin yang merambat ke seluruh lengan Bambang. Ketika kakek itu kemudian menunjuk ke arah truk, rasa tidak enak membumbung. Ada dorongan kuat untuk tidak menoleh ke sana, tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Langkahnya terasa berat, seperti sedang melangkah ke arah sesuatu yang menunggu dalam diam. Di belakang truk, angin malam mengalir tanpa suara ketika matanya menangkap seutas rambut kusam yang tersangkut di antara karung. Rambut itu terlalu panjang dan terlalu kotor untuk berasal dari manusia biasa. Warnanya gelap, hampir kehitaman, namun mengilap seperti basah. Ia mencabutnya perlahan, bercampur rasa ngeri yang merayap ke tengkuknya. Karung-karung itu bergoyang pelan, seolah sesuatu di dalamnya baru saja bergeser. Hatinya mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar mengantar muatan. Ada sesuatu yang menempel, mengikuti, atau mungkin menuntut sesuatu darinya. Jejak yang ditinggalkan makhluk itu kini bukan lagi hanya kehadiran samar, tetapi tanda kepemilikan. Dalam hening malam yang membatu, Bambang merasakan sesuatu sedang menunggu di dalam kegelapan, bukan di belakang truknya, melainkan jauh lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir seperti biasanya. Ada sesuatu yang ingin ikut pulang, dan ia tidak tahu apakah ia punya pilihan lain. Langit perlahan berubah menjadi gelap total, seolah matahari benar-benar menolak kembali. Ketika hujan pertama jatuh, Bambang mengira itu hanya hujan deras pada umumnya, tetapi begitu tetesan itu menyentuh kaca depan, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan yang aneh.
Cairan itu begitu kental sampai-sampai gesekan wiper terdengar seperti sayatan kasar pada permukaan keras. Setiap tetes yang jatuh menimbulkan aroma besi dan tanah basah yang bercampur menjadi satu, menciptakan bau yang menusuk dan memualkan. Di tengah itu semua, dari arah bak truk, terdengar sebuah tangisan. Tidak keras, tidak pula jelas, tetapi memiliki getaran yang mencengkam dada. Tangisan yang terdengar seperti seseorang yang terlalu lama terperangkap dalam kegelapan dan kesedihan. Suaranya bercampur dengan bunyi hujan merah, menciptakan ritme yang terasa tidak wajar. Bambang merasakan otot-ototnya menegang, seolah tubuhnya mencoba menolak kenyataan bahwa suara itu berasal dari muatannya sendiri. Ketika kaca spion memantulkan terpal muatan yang berguncang, jantungnya berdegup tak karuan. Terpal itu bergerak bukan tertiup angin, melainkan diguncang dari dalam, seperti sesuatu sedang berusaha keluar. Sebuah hentakan keras terdengar dari sisi bak, membuat truk sedikit bergoyang. Bambang menepi, menarik napas yang terasa lebih dingin dari udara luar. Ketika ia keluar, hujan merah itu jatuh di tubuhnya, meninggalkan noda yang perlahan meresap ke kulitnya, membuatnya menggigil. Terpal itu diam, tidak ada yang berubah. Namun ketika ia memeriksa sisi truk, ia melihat jejak lumpur merah mengalir ke bawah. Jejak itu bukan sekadar air merah hujan, melainkan sesuatu yang pekat, mengalir dari atas bak menuju tanah, seperti sesuatu baru saja merangkak turun melalui dinding truk. Bentuknya tidak jelas, namun garis-garisnya terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Ketika Bambang kembali ke kabin, tangisan itu telah hilang. Namun aroma anyir menggantung tebal di udara, seolah makhluk yang menandai truknya kini ikut bersembunyi dalam gelap, menunggu waktu untuk menampakkan diri sepenuhnya. Desa kecil itu tampak seperti tempat peristirahatan yang ideal, namun ketika Bambang memasuki pos ronda kosong, ada perasaan ganjil yang langsung merayapi tubuhnya. Udara di dalam pos terasa jauh lebih dingin, menyisakan aroma debu dan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ketika ia menyalakan senter, cahaya itu jatuh pada sebuah cermin kecil yang retak di sudut ruangan, seolah menanti seseorang datang sejak lama. Cermin itu memantulkan kilau dingin yang tak wajar, memaksa Bambang untuk mendekatinya. Saat ia berdiri di depannya, retakan di permukaan cermin seperti membentuk pola wajah yang tidak ia kenali. Pantulannya sendiri tampak normal, tetapi di sampingnya, dalam pecahan retak itu, muncul siluet seorang pria dengan wajah hancur. Mata kosong itu menatap Bambang dari celah retakan, tersenyum lebar dengan daging wajah menggantung. Senyum itu terlalu lebar, terlalu dalam, seperti memaksa dirinya untuk diperlihatkan. Tubuh Bambang menegang, merasakan dingin mengalir dari tengkuk ke tulang belakang. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak tanpa kendali, seolah seseorang memegang tangannya dan memaksa mengayunkannya. Tangannya menghantam cermin itu begitu keras hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu menggema di ruang sempit, membangunkan rasa takut yang mengendap di sudut-sudut pikiran Bambang. Ketika ia menunduk untuk melihat pecahan itu, bayangan pria hancur itu telah menghilang sepenuhnya, menyisakan pantulan dirinya sendiri yang tampak lebih pucat. Namun yang lebih mengejutkan adalah goresan arang di telapak tangannya. Goresan itu kini menebal, warnanya berubah menjadi hitam legam seperti bara yang membeku. Simbol itu tampak berdenyut pelan, seperti memiliki detak jantungnya sendiri. Setiap denyut meninggalkan rasa panas yang seolah merayap ke bawah kulit. Bambang sadar bahwa cermin itu bukan sekadar benda tua, tetapi jendela kecil menuju sesuatu yang mengawasinya sejak awal. Dan kini, apapun itu telah menandai tubuhnya secara permanen. Pemeriksaan pagi hari yang seharusnya rutin berubah menjadi pengalaman yang mengacaukan nurani. Ketika Bambang merangkak ke bawah truk, dunia sekitarnya seperti kehilangan suara. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada apapun, hanya dengungan rendah yang terdengar seperti getaran mesin yang mati. Ketenangan yang terlalu sunyi itu membuat napasnya tersengal, seolah ruang di bawah truk mengecil dengan cepat. Ketika ia menyorotkan senter ke arah ban belakang, cahaya itu berhenti pada sepasang kaki kurus yang berdiri tegak di samping ban. Kulit kaki itu pucat, hampir transparan, dengan kuku panjang yang menghitam. Tidak ada suara napas, tidak ada gerakan selain goyangan kecil yang sangat pelan, seperti makhluk itu menyesuaikan posisi untuk melakukan sesuatu. Bambang terpaku,
jantungnya seperti berusaha melompat keluar dari dadanya. Makhluk itu mulai bergerak. Kaki-kaki kurus itu melangkah perlahan menuju arahnya. Suara kuku yang menyeret aspal terdengar lebih keras, meskipun dunia di luar tetap sunyi total. Cahaya senter di tangan Bambang bergetar, pantulannya membuat bayangan kaki itu tampak lebih panjang dan lebih tak wajar. Dalam kepanikan yang membutakan, Bambang merangkak keluar secepat mungkin, tubuhnya tersangkut beberapa kali, membuat lutut dan lengan tergores. Ketika ia akhirnya keluar dari bawah truk, udara luar kembali penuh suara. Angin bertiup, rumput bergerak, dan dunia terasa normal kembali. Namun rasa nyeri yang menusuk pergelangan kakinya membuatnya menoleh. Ada bekas memar panjang berbentuk 5 jari, tanda jelas bahwa kaki makhluk itu telah mencengkeramnya. Bekasnya biru kehitaman, dan ketika disentuh, rasanya seperti sedang menyentuh es yang terbakar. Ia tahu satu hal, apapun yang bersembunyi di bawah truk itu belum pergi. Makhluk itu hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Kabut yang menyelimuti dataran tinggi itu tampak terlalu tebal untuk pagi hari. Ketika Bambang memasuki desa tua yang samar-samar terlihat di kejauhan, suasana di sekitarnya berubah drastis. Truk melaju pelan melewati jalanan tanah yang dipenuhi rumah-rumah kayu yang tampak ditinggalkan. Namun yang membuat darahnya membeku adalah sosok-sosok yang memenuhi desa. Itu, mereka berjalan, duduk, dan beraktivitas, tetapi tanpa suara, tanpa ekspresi, tanpa gerakan yang benar-benar hidup. Anak-anak tampak berlari-lari kecil, tetapi kaki mereka tidak menyentuh tanah. Para wanita menggantung cucian yang tidak pernah basah. Para pria duduk di bangku panjang, memandang lurus ke jalan seolah menunggu seseorang datang. Bambang mengamati mereka melalui kaca truk, merasakan tatapan kosong itu seakan mengikuti gerakannya. Tidak ada yang berbunyi, seolah dunia ini hanya memiliki satu indera saja penglihatan. Ketika truk melaju lebih dalam, sosok-sosok itu mulai memudar seperti kabut yang tersapu angin. Ia membunyikan klakson untuk memastikan mereka nyata, namun suara klakson itu justru membuyarkan mereka seperti asap tipis. Mereka menghilang begitu saja, meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih mencekam daripada ketika mereka ada. Di tengah desa yang hening, sebuah rumah berdiri dengan pintu terbuka lebar, mengundang seperti mulut gua yang menelan cahaya. Di ambang pintu, seorang wanita berdiri. Wajahnya cekung, kulitnya pucat, dan gaunnya putih lusuh seperti kain yang terendam terlalu lama. Mata kosong itu menatap lurus ke arah Bambang tanpa kedip. Tidak bergerak, tidak bergeser, seolah tubuhnya digantung oleh tali tak terlihat. Bambang mempercepat laju truk, merasakan udara di sekelilingnya menebal seperti kabut beracun. Setelah keluar desa, bau busuk yang menyengat mengikuti truknya. Bau itu lebih tajam dari cabai busuk, lebih menusuk dari bangkai. Namun ketika ia memeriksa muatan, cabai-cabai itu tetap segar. Aroma busuk itu kemudian berubah menjadi bau anyir, mengendap di udara seperti sesuatu yang ingin dikenali. Atau dikenang. Desa itu tidak sekadar tempat yang ditinggalkan. Desa itu adalah makam yang masih dihuni. SPBU tua itu berdiri seperti monumen kematian di antara pepohonan gelap. Lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayangan yang bergerak tidak wajar. Ketika Bambang berhenti, ia merasakan perutnya serasa diikat oleh ketakutan yang muncul tiba-tiba. Petugas SPBU muncul dari balik dinding, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat seperti seseorang yang belum pernah melihat matahari. Setiap gerakan petugas itu terasa terlalu lambat, terlalu hati-hati, seolah menjaga sesuatu agar tidak bocor dari tubuhnya. Ketika petugas itu mengisi bahan bakar, Bambang melihat bayangan tubuhnya di tanah. Bayangan itu lebih panjang dari tubuh petugas yang sebenarnya, dan memiliki bentuk yang berubah-ubah. Bagian lengannya memanjang, jari-jarinya berlipat seperti ranting patah. Bayangan itu bergerak meskipun tubuh petugas tetap diam. Bambang menahan napas, merasakan kulitnya merinding ketika bayangan itu seakan melirik ke arah truknya. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Bambang berjalan ke belakang truk. Di sana, ia menemukan sehelai kain putih kusam melilit knalpot truknya. Kain itu tampak terlalu panjang dan terlalu kotor untuk dianggap sebagai sampah. Teksturnya terlihat seperti kain yang telah membungkus sesuatu dalam waktu lama. Ketika ia mencoba menyentuhnya, kain itu bergetar pelan seperti masih menyimpan kehidupan.
Saat ia menoleh kembali ke arah petugas SPBU, petugas itu sudah menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Pompa bensin dibiarkan menyala begitu saja, seperti menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Angin malam bertiup, mengangkat kain pocong itu dari knalpot dan membawanya ke arah hutan. Kain itu melayang seperti memiliki tujuan, menghilang ke dalam kegelapan yang menutup jalan. Dengan hati berdegup keras, Bambang masuk ke kabin. Di kursi penumpang, debu membentuk pola samar seperti seseorang baru saja duduk di sana. Ia tidak berani melihat kaca spion, takut melihat siapa yang kini menumpang bersamanya. Perjalanan kembali memasuki kesunyian yang tidak wajar. Udara di dalam kabin terasa berat, dan setiap beberapa detik Bambang merasa ada napas asing di belakang lehernya. Ketika ponselnya tiba-tiba berdering, ia hampir kehilangan kendali atas truk. Ponsel itu sudah lama tidak aktif sinyal, namun layar menyala menampilkan satu kata yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Pemilik. Getaran ponsel itu tidak terdengar seperti dering biasa, melainkan seperti suara jantung yang berdetak lambat. Bambang mengangkatnya dengan tangan gemetar. Tidak ada suara, tidak ada pernapasan, hanya keheningan yang tebal dan dingin, seolah seseorang di seberang sedang menempelkan mulutnya pada mikrofon tanpa mengeluarkan kata-kata. Keheningan itu menembus telinganya, membuat tengkuknya rasanya membeku. Beberapa detik kemudian, suara serak yang dalam dan berat muncul dari balik keheningan itu. Suara itu hanya mengucapkan satu kata, namanya. Bukan dengan intonasi manusia biasa. Ada lapisan gema di belakang suara itu, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh tetapi sangat dekat sekaligus. Napas Bambang tersengal, tubuhnya gemetar tanpa ia bisa mengendalikan. Kemudian ponsel mati total. Layarnya gelap, namun dalam pantulan itu Bambang melihat sebuah wajah muncul di balik bayangan. Wajah pucat dengan mata besar mengintip dari sudut pandang yang tidak mungkin. Bibirnya bergerak pelan seolah membisikkan sesuatu. Tubuh Bambang tersentak mundur, namun wajah itu tetap menatapnya melalui layar yang seharusnya mati. Ketika ia membuang ponselnya ke kursi penumpang, suara napas yang dingin kembali terdengar. Kali ini bukan dari ponsel, melainkan dari ruang kecil di belakang kursinya. Rem truk yang tiba-tiba blong memaksa Bambang berhenti di sebuah jalan sepi yang diapit tebing batu. Udara malam terasa membeku ketika ia turun dan memeriksa kolong truk. Saat sedang memeriksa rem, suara lembut terdengar dari atas bak. Sebuah isakan kecil, seolah seseorang sedang menangis perlahan di antara karung-karung. Tangisan itu terdengar begitu nyata hingga membuat tenggorokannya mengering. Ketika Bambang naik untuk mengecek muatan, cahaya senter memperlihatkan beberapa karung tampak basah. Namun cairan yang merembes bukan air, bukan pula cabai yang hancur. Warnanya terlalu merah, terlalu gelap, mengalir dengan kekentalan yang aneh. Karung-karung itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang bergeser dari dalam. Setiap gerakan kecil meninggalkan jejak suara yang terdengar seperti tarikan napas. Saat ia mendekat, salah satu karung yang basah itu tampak sedikit menggembung. Lalu, dengan tiba-tiba, kain karung itu robek dari dalam. Sebuah jari kurus menembus keluar, kotor, pucat, dan memiliki kuku panjang mengarah ke atas. Jari itu bergerak pelan, meraba udara seolah mencari sesuatu. Bambang melompat mundur, merasakan tubuhnya membeku oleh ketakutan. Karung itu kembali diam, jari itu menghilang seolah tidak pernah ada. Namun di tanah, cairan merah itu menetes dan mengeluarkan asap tipis. Asap itu memiliki aroma tajam seperti logam terbakar. Bambang tahu ia tidak boleh menyentuhnya, namun bahkan dari jarak beberapa meter, ia bisa merasakan panasnya. Ia kembali masuk ke kabin dengan tangan gemetar. Tangisan kecil dari bak truk itu perlahan memudar, namun rasa bahwa seseorang atau sesuatu masih berada di dalam sana tidak pernah hilang. Jalan tol yang seharusnya aman dan ramai ternyata terasa lebih sunyi daripada hutan yang ia lewati. Ketika Bambang memacu truknya ke kecepatan stabil, ia melihat pantulan di kaca spion, sebuah truk hitam legam muncul tanpa suara dari kejauhan. Truk itu tidak menyalakan lampu sama sekali, namun bayangannya terlihat sangat jelas di aspal yang gelap. Truk hitam itu melaju mendekat dengan kecepatan tidak wajar. Ketika akhirnya menyalip, Bambang menoleh ke samping. Yang ia lihat membuat darahnya membeku.
Kursi pengemudi truk itu kosong. Setir truk itu bergerak sendiri, memutar, menyesuaikan arah, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak memiliki wujud. Bayangan di dalam kabin hanya terlihat sebagai kabut gelap yang bergerak lambat. Beberapa menit kemudian, truk itu lagi-lagi muncul di kaca spion Bambang, meskipun mustahil bagi truk itu untuk kembali dengan jarak secepat itu. Kali ini truk hitam itu melaju lebih lambat, seolah sedang mengawasi atau menunggu sesuatu. Sorotan lampu dari jalan tol membiaskan tulisan samar di bagian belakang bak truk itu. Huruf-hurufnya tampak seperti goresan kuku di permukaan logam. Ketika truk itu menyalip untuk kedua kalinya, Bambang berhasil membaca tulisan itu jelas ikut. Kata itu berdenyut dalam pikirannya. Napasnya tersengal, dunia seakan berputar sesaat. Dan tanpa suara apapun, truk hitam itu menghilang begitu saja ke dalam gelap, seolah tidak pernah ada. Perjalanan lintas pulau tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Justru, semakin jauh ia pergi, semakin kuat perasaan bahwa truk dan muatannya membawa sesuatu yang tidak boleh dibawa. Ketika ia mencapai persimpangan hutan yang terkenal sering terjadi kecelakaan, matanya menangkap sebuah sesajen kecil di pinggir jalan, bunga, dupa, dan sebuah mangkuk kecil berisi tanah merah. Tanpa sebab, Bambang merasa dorongan kuat untuk berhenti. Seolah sesuatu memanggil dari arah sesajen itu, meminta perhatian atau bahkan mengajaknya untuk mendekat. Ia menahan diri, memaksa kakinya menekan pedal gas. Namun ketika truk melaju beberapa meter, sebuah benda kecil menempel di wiper depan. Bentuknya seperti boneka kayu kasar, hitam legam, dengan ukiran wajah yang tidak simetris. Ketika angin malam menyentuh boneka itu, hawa dingin segera merayap ke seluruh kabin. Boneka itu tampak seperti makhluk kecil yang sedang diam mengawasi, meskipun tidak bergerak. Ketika Bambang akhirnya mengambil boneka itu dan meletakkannya di dashboard, suasana kabin berubah drastis. Panel instrumen mulai berkarat, jarum indikator turun naik sendiri. Bau besi tua menguasai seluruh ruangan, seolah truk itu telah mati bertahun-tahun lalu. Boneka itu seperti membawa masa lalu dan masa depan sekaligus, memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa muatan yang ia bawa bukan sekadar cabai. Benda itu adalah penghubung, pengikat, simbol bahwa seseorang, atau sesuatu, telah memilihnya. Area istirahat yang ramai seharusnya memberi rasa aman. Orang-orang berlalu lalang, suara kendaraan berdatangan, namun ketika Bambang keluar dari kabin, ia sadar bahwa keramaian itu tidak cukup untuk menutupi keanehan yang terjadi. Beberapa orang menatap ke arah truknya, bukan dengan rasa heran, tetapi dengan ketakutan. Mereka saling berbisik, menghindari untuk mendekat. Ketika ia berjalan menjauh, suara detak jantung terdengar dari arah bak truk. Detaknya besar, lambat, dan dalam. Seolah sesuatu berukuran manusia dewasa, atau mungkin lebih besar, sedang mencoba bernapas melalui muatannya. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri dan lambungnya terasa mual. Dari balik pohon, ia melihat terpal truk perlahan naik turun seperti paru-paru hidup. Bagian tengah bak mengembang pelan, lalu mengempis. Gerakan itu teratur, bukan gerakan acak tertiup angin. Setiap detik gerakan itu terasa seperti denyut makhluk yang sedang tidur atau menunggu. Bambang menahan diri agar tidak menjerit ketika terpal itu bergerak sedikit lebih cepat, seolah makhluk itu menyadari sedang diawasi. Ketika ia kembali menuju truk, jejak kaki telanjang tampak jelas di aspal menuju langsung ke pintu kabin sopir. Jejak itu besar, berat, dan dalam, menandakan bahwa makhluk itu memiliki tubuh nyata. Jejak itu berhenti tepat di bawah pintunya, seolah seseorang baru saja naik dan duduk di kursinya. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya, suhu yang jauh lebih dingin dari sebelumnya, seperti seseorang yang tidak bernapas sedang duduk di kursi itu beberapa detik lalu. Jalan tol malam itu seperti lorong tanpa ujung. Lampu-lampu jalan berkedip tidak teratur, menciptakan bayangan panjang yang menari mengikuti jalannya. Ketika truk melaju, Bambang melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tersumbat oleh ketakutan. Di setiap tiang lampu, tergantung tubuh manusia, diam, membatu, namun wajahnya menatap lurus ke arahnya. Tubuh-tubuh itu berayun perlahan, menghilang begitu truk melewati mereka, kemudian muncul lagi di tiang berikutnya.
Bambang mencoba meyakinkan diri itu hanya ilusi kelelahan, namun setiap sosok itu memiliki wajah yang berbeda, pakaian berbeda, luka yang berbeda. Seolah jalan tol ini adalah deretan kuburan tanpa tanah. Ketika sebuah beban berat terasa di atas kabin, ia menatap kaca depan. Pantulan samar memperlihatkan bayangan seseorang menggantung tepat di atasnya. Tubuh itu bergerak pelan mengikuti gerakan truk, seolah terikat pada atap dengan tali tak terlihat. Bayangan itu bergetar kecil setiap kali truk berguncang, dan sesekali kepala itu miring sedikit, seolah mengamati Bambang melalui atap kabin. Dalam kepanikan, ia membuka glove box untuk mencari sesuatu yang bisa melindunginya. Namun di dalamnya, ia menemukan kunci kontak cadangan miliknya, yang ia yakini hilang di awal perjalanan. Kunci itu tampak baru, tetapi terasa sangat dingin ketika disentuh. Ketika ia menyentuh kaca glove box, embun muncul perlahan, membentuk tulisan samar, "Kami mau pedas." Tulisan itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan embun tipis dan aroma dingin seperti napas yang keluar dari mulut seseorang yang tidak hidup. Perjalanan menuju ibu kota membuat Bambang semakin tertekan. Semakin dekat dengan tujuan, semakin kuat aura yang menempel pada truknya. Ketika matanya menangkap gumpalan tanah merah kering di pedal gas, tubuhnya merinding. Tanah itu persis dengan yang ada di desa hantu. Tanah itu tidak seharusnya ada di sini. Tetapi setiap kali ia menginjak pedal gas, tanah itu retak dan berguguran sedikit demi sedikit. Ia mulai menyadari bahwa tanah itu bukan sekadar kotoran. Tanah itu seperti membawa sesuatu dari tempat yang telah ia lewati. Seolah setiap desa, setiap tempat angker yang ia singgahi meninggalkan bagian kecil dari dirinya di truk ini. Truk itu bukan lagi kendaraan biasa, melainkan wadah yang mengangkut lebih dari cabai, lebih dari barang. Ia membawa arwah, kenangan, jejak yang ingin kembali. Ketika truk melintas di sebuah perkampungan kecil di pinggir jalan, anjing-anjing tiba-tiba menggonggong histeris. Mereka tidak menggonggong truknya, mereka menggonggong ke arah kabin, seolah melihat sesuatu yang berdiri di samping Bambang. Gonggongan itu memanjang dan melengking, seperti peringatan akan sesuatu yang sedang mendekat. Bau logam kemudian memenuhi kabin, bau seperti darah yang mengering di udara panas. Tanah merah di pedal gas tampak menghitam sedikit demi sedikit, seolah terbakar oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Lubang-lubang kecil mulai muncul, meninggalkan jejak seperti arang rapuh. Bambang tahu truknya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Truk itu kini menjadi kendaraan bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih tua dari dirinya. Ketika truk tiba di pasar, Bambang merasa seakan memasuki dunia baru. Suara ramai pedagang dan aroma bumbu yang biasanya memberi kelegaan kini justru menekan dadanya. Ia berusaha mengembalikan rutinitas, membuka karung pertama untuk pelanggan. Namun ketika karung itu terbuka, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cabai-cabai di lapisan atas tersusun membentuk wajah mengerikan. Mata cekung, hidung tipis, dan mulut kecil yang tampak seperti sedang berbisik. Wajah itu terlihat sangat alami, seolah cabai-cabai itu disusun oleh tangan yang sangat terampil. Beberapa pedagang menatap karung itu dengan ngeri sebelum menjauh. Bambang mematung, tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika ia mencoba menyentuh karung itu, sebuah sentuhan dingin menyentuh punggung tangannya dari dalam. Seperti tangan kecil namun sangat kuat, mencoba meraih sesuatu. Cabai di dalam karung mulai bergerak perlahan, bergesekan satu sama lain seperti ribuan serangga yang berkerumun. Suaranya halus, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Karung itu tiba-tiba bergetar kuat, hampir membuatnya terjatuh. Cabai-cabai itu tampak bergulung seperti sedang hidup. Bambang menyingkirkan karung itu, tubuhnya gemetar saat wajah itu perlahan memudar dan kembali menjadi tumpukan cabai biasa. Namun warnanya berubah menjadi gelap, seperti direndam dalam cairan yang tak diketahui. Ia menyadari bahwa muatannya telah menjadi tempat persembunyian makhluk itu. Bukan sekadar perantara, tetapi rumah bagi sesuatu yang mulai menunjukkan wujudnya. Sore itu, seorang sopir truk tua berdiri tak jauh dari truk Bambang. Ekspresinya penuh kecemasan. Ia tidak mendekati Bambang, melainkan memperhatikan kaca spion truk Bambang yang retak. Ketika sopir tua itu memandang pantulan kaca, sesuatu muncul di sana, wanita tua berselempang kain lusuh, yang pernah menumpang Bambang.
Wajahnya tampak lebih jelas sekarang, lebih utuh, menatap melalui kaca seolah ada pesan yang belum selesai. Sopir tua itu memberi isyarat dengan tatapan penuh makna. Ia menunjuk ke arah bak truk Bambang, lalu menggerakkan jarinya melintas di lehernya, seperti memberi peringatan bahwa muatan itu bukan sekadar barang, tetapi kutukan yang harus ditinggal. Bambang merasakan tubuhnya bergetar, namun sebelum ia dapat bertindak, sesuatu menekan bahunya dari belakang. Sentuhan itu dingin, berat, dan membuat tubuhnya kaku. Tubuhnya seolah dipaksa melihat kembali ke kaca spion. Di sana, wanita tua itu tersenyum. Senyuman yang lebar, tidak wajar, dengan mata yang tidak berkedip. Wajahnya tampak seolah semakin dekat dengan kaca, seakan ingin menembus permukaan dan masuk ke dunia nyata. Tubuh Bambang membeku, napasnya tercekat. Ketika ia menoleh ke belakang, sopir tua itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja tanpa suara, tanpa jejak. Hanya aroma kemenyan yang samar tertinggal, seolah sopir itu telah lama mengenal kutukan yang kini menempel pada truk Bambang. Bambang sadar bahwa wanita tua itu bukan penumpang tersesat. Ia adalah pemilik kutukan ini. Setelah sebagian besar cabai terkirim, Bambang memulai perjalanan pulang dengan hati yang semakin berat. Ketika ia memeriksa sisa muatan, ia terkejut melihat cabai yang tersisa tampak kering, layu, dan hampir menghitam. Bukan busuk, melainkan seperti semua cairan telah disedot dari dalamnya. Bentuknya ringkih, rapuh, mudah hancur ketika disentuh. Dari karung-karung itu muncul kabut tipis berwarna hitam. Kabut itu bergerak perlahan, seperti tangan-tangan kecil yang mencoba meraba udara. Ketika kabut itu mengenai kulitnya, Bambang merasakan rasa dingin yang begitu dalam, seolah es merambat langsung ke tulangnya. Bak truk terasa seperti sebuah peti mati yang menyimpan sesuatu yang haus. Di dalam glove box, kunci kontak cadangan yang sebelumnya ada kini menghilang. Di tempatnya, tergeletak kain putih kotor, serupa dengan kain pocong yang ia temukan di knalpot. Kain itu lembab, mengeluarkan bau tanah dan sesuatu yang lebih tajam. Ketika ia menyentuhnya, kain itu berdenyut seperti organisme hidup. Simbol arang di tangannya kini memudar, tetapi sebuah lingkaran hitam muncul di pergelangan tangannya. Cap itu tampak semakin dalam, seperti ukiran yang ditempelkan langsung ke kulit. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dipudarkan. Seolah tubuhnya telah menjadi bagian dari perjanjian yang tak pernah ia setujui. Bambang sadar bahwa perjalanannya telah menjadi tumbal. Ia bukan lagi pengantar barang, ia adalah pengantar sesuatu yang berada di antara dunia hidup dan mati. Ketika Bambang kembali ke gudang tempat ia mengambil muatan, lereng gunung itu tampak lebih suram daripada sebelumnya. Udara di sana berhenti bergerak, seperti tempat itu menutup diri dari dunia luar. Truk itu mengerang ketika mesin dimatikan, seolah melepaskan napas terakhir. Cat truk tampak kusam, kaca depan seolah buram secara permanen, tidak bisa dibersihkan meskipun ia mencoba. Ia turun dari kabin, merasakan ketenangan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa lega. Hanya kekosongan dingin yang membuat tubuhnya terasa ringan. Seolah sebagian dirinya telah ditinggalkan di sepanjang perjalanan itu. Ketika ia berdiri di tengah gudang, tidak ada suara angin, tidak ada hewan, tidak ada apapun. Hanya dirinya dan truk yang perlahan kehilangan warnanya. Keesokan harinya, truk itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada jejak Bambang, tidak ada barang bawaan, tidak ada bekas langkah. Hanya ada kunci kontak tergantung di dashboard dan beberapa cabai kering yang berserakan di baknya. Bau anyir yang tidak bisa dijelaskan memenuhi kabin, membuat siapapun yang mendekat merasa seperti sedang diawasi. Sejak hari itu, truk Bambang menjadi kendaraan yang ditakuti. Setiap sopir yang mencoba mengemudikannya selalu melaporkan hal yang sama, suara bisikan serak memanggil nama mereka dari arah bak truk. Aroma melati, tanah kuburan, dan darah kering mengisi kabin ketika malam tiba. Dan jika mereka memeriksa kaca spion ketika melintas di jalan sunyi, beberapa di antara mereka mengaku melihat sosok pria kurus dengan wajah kosong duduk di belakang, mengawasi dalam diam. Sang pengantar pedas belum benar-benar pergi.